Mereka memanggilku monyet buronan. Hello blog, sudah lama tidak menghias beranda putihmu dengan bait-bait derita jalanan. Banyak sekali mesti dituliskan untuk mengungkap segala rasa. Tumpukan soal di kepala membara di hati yang tidak dapat kutulis satu persatu dengan lancar di sini. Sepertinya, jari jemari tidak sepandai dahulu untuk menuliskan segalanya. Jemari membeku dan hati terkadang membara. Tetapi dirudung bingung dari mana dan bagaimana mengungkapkannya. Sementara sang waktu berlalu dan kita pun terpisah dalam pelarian sepi. Blog angin malam kian menusuk batin membela sepi sunyi ini. Sendiriku terbiasa, tetapi saat angin datang dan pergi, manalah mungkin ku tahu arah tujuannya. Bersama angan, ku buang pandang jauh Samudra Pasifik. Walau angin Pasifik tak henti memukul bibir Ella Beach, Koki Market, Port Moresby. Angan dalam gumam ku tanya, adakah waktu membawa kembali untuk tanah air kekasihku yang terus menjerit dalam ratapan, diiringi lirik dan nada sendu, tiada habis-habisnya. Lalu haruskah nyair sepi, Robert Oka, Walter Lilly, Saugas, Dezine memaksaku bertahan merobek sunyi malamku. Telah ku arungi laut Muaratami, melintasi batas, mencari hembusan nafas untuk ku hirupi sejenak semenjak hari-hari buronku di Port Numbai. Setahun berlalu, tepat hari ini, ku kenangkan kisah penindasan yang telah merobek nuraniku. Kisah tentang penistaan terhadap manusia dan kemanusiaan Papua. Saat spesies manusia disebut sebagai monyet, bukan sekali tetapi berulang kali. Setiap mata, telinga bangsa ini terpana dan merobek nuraninya. Oh, haruskah ku tahan siksa batin yang terlanjur hancur di sudut kota Port Numbai, di kantor Suara Papua, media Voice of Voiceless. Pukul 5 sore hari, ku dengar ratap tangis anak negeri di Kamasan Surabaya memaksaku turun menyalakan lampu lilin di putaran Perumnas 3 Waena. Tanda perlawanan sipil dinyalakan. Kata monyet sontak terdengar hingga ke pelosok tanah air. Ku sebar panggilan anak negeri keluar membela martabat dan harga dari sebuah nilai kemanusiaan yang dihancurkan. Jalan dan kota sepenuhnya milik rakyat tertindas. Kebenaran harus dibela, tak peduli berapapun jumlah pengorbanan perjuangan yang dipertaruhkan. Adalah tugas mulia memanusiakan manusia dari tirani penindasan. Sepintas saja, Papua menjadi milik rakyat Papua yang bangkit melawan setelah puluhan tahun menahan sakitnya penindasan. Gemuruh ombak perlawanan picah di mana-mana. Rakyat melawan. Dengan kepalan tangan kiri, monyet kami jadikan simbol perlawanan. Bak apes turun melawan manusia di kota-kota. Bangsa Papua relahkan nyawa jadi taruhan di jalan-jalan demi kehormatan jati diri bangsanya. Lantas, adakah sepenggal maaf? Ya, itu pun dari rakyat tertindas Indonesia yang hati nuraninya lebih besar dari kuasa politik kolonial yang rasis. Mereka lebih manusia dari presiden dan alat kekerasan TNI Polri di West Papua. Kebenaran ditindas dan kejahatan dibela hingga rakyat protes dipukul, ditembak, ditangkap, dan dikejar. Bagi mereka, kain bendera merah putih lebih bernilai dari 8 warga sipil yang ditembak mati di Dayai saat demo tolak rasis. Lantas bila demikian, siapa yang lebih pantas disebut monyet? Ah, sudahlah blog, engkau pun tahu percuma ku uraikan kebenaran di sini. Kebenaran telah dipasung dengan moncong senjata. Kebenaran harganya dibunuh, dipenjara dan buron. Kami telah membayar setiap hari di jalan-jalan, di penjara, di hutan-hutan, di negeri orang. Kami masih terus berkelana mencarinya dari setiap hembusan nafas pasrah yang tersisa. Telah kami sebar benih kebenaran yang akan tumbuh berakar kuat untuk menghalau badai kejahatan kemanusiaan. Seperti bintang pagi menyambut mentari esok, kelam malam ini akan berlalu dengan semestinya.
Begitulah lika-liku kehidupan. Bulan-bulan di akhir tahun 2019 itu kejam. Mereka tiada henti mengerjarku. Setiap gubuk pondok rumahku singgahi, berpindah-pindah menghindari setiap penggerebekan dan pengejaran. Setiap lorong jalan menjadi tempat tidur. Loloskan diri dari setiap sweeping di jalan-jalan. Ah, itu biasa. Itu bukan yang kutakutkan. Kutakut kalau suara jiwa-jiwa yang patah tak terdengar manusia bumi. Kutakut kalau suara kebenaran dibungkam saat internet diputuskan. Kutakut kalau penjajah merasa menang ketika gerakan perjuangan mati suri. Kutakut ketika rakyat takut pada penjajah. Kutakut kalau rakyat dicekoki virus pengkhianatan pada bangsanya. Kutakut bila cinta anak jalanan tak lagi mekar bersemi di sanubarinya. Kutakut bila pendirian ini takluk, tunduk di bawah kaki penjajah, dan itu tidak mungkin. Blokku di atas tanah air Nikuni, kuteteskan air mata mengenang setiap luka batin anak negeri West Papua yang tersiksa dalam sunyi tak bertepi di hutan-hutan Ndugama, yang terpisah dan berkelana mengitari bukit Rawapaya, yang mati terbunuh dan terkubur di atas pusara-pusara tanpa nama, yang mengungsi melintas batas dan bernaung di bawah tenda-tenda darurat bertahun-tahun demi sebuah perjuangan sampai menang. Mereka sebut troublemaker, pengacau keamanan, border crosser, pelintas batas, refugee, pengungsi. Adakah yang lebih indah dari nama sebuah kenyataan penderitaan dan perjuangan? Dan mereka memanggilku monyet buronan. Buronku sepih kini, memang. Walau sejuta aksara sunyi telah menghiasi dinding maya, akan selalu terkenang saat hati mengejar dalam pasrah maut. Hendak ku genggam sejuta romansa di jalan-jalan itu, ingin bercerita tentang cinta dan derita anak jalanan. Tapi benar, manalah mungkin. Dunia kita berbeda. Kini di depanku hanya terpampang 3 jalan. Jalan kembali, membelok atau jalan terus. Kalau harus balik kembali itu langkah mundur. Kalau harus belok maka itu sebuah pelecehan. Maka ku pilih berjalan terus sampai tiba. Kelak bila tiba nanti, ku hanya butuh dawayan nada sendu kaido. Tanpa lirik yang dulu ku dengar di setiap malam sebelum tidur dari bapakku. Dan nyanyian kemenangan iman terjemahan mamaku. Blogku kusudahi di sini. Kelak ingin kutuliskan banyak hal tentang cinta dan perjuangan bila masih mungkin. Sebab jalan terjal ini harus terus didaki, walau setiap bukit tersimpan cerita-cerita penderitaan yang akan menemani hingga ke puncaknya Papua Permai. Buron Sunyi Kungkoki Market, 15 Agustus 2020.